Saya ingin mengingatkan kembali tentang mazhab Ahlussunnah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa menyamakannya dan tanpa membagaimanakannya. Mereka memahami maknanya dan meyakini bahwasanya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Dan ini sudah saya nukilkan di awal-awal pengajian, perkataan dari Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, penulis Sunan Tirmidzi, demikian juga perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan juga perkataan para salafus saleh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang meskipun namanya sama tapi hakikatnya berbeda ya. Sebagaimana Allah memiliki kekuatan, makhluk punya kekuatan, tetapi kekuatan Allah tentunya jauh berbeda dengan kekuatan makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala tentunya maha sempurna pendengarannya, berbeda dengan makhluk yang pendengarannya penuh dengan kekurangan. Tapi kita paham, mendengar kita paham maknanya. Mendengar kita paham maknanya. Adapun tatkala Allah berbicara tentang sifat-sifat zatiyah seperti tangan Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita tidak tahu bagaimananya. Kita tahu tangan kita paham, tapi bagaimana tangan Allah kita tidak tahu. Karena dalam kaidah al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Pembahasan tentang bagaimananya sifat itu merupakan cabang dari pembahasan tentang zat. Kalau zat tidak kita ketahui, maka tentunya bagaimananya pun tidak akan kita ketahui ya. Saya ulangi, kalau zat tidak kita ketahui, maka bagaimananya pun tidak bakalan kita ketahui. Nah, di sini ada dua metode yang lain. Jadi ada tiga metode. Pertama, menghadapi sifat-sifat Allah, namanya metode Ahlussunnah. Ya, Ahlussunnah mengimani ayat-ayat yang datang tentang sifat, mereka paham maknanya, tapi mereka tidak tahu bagaimananya. Allah berbicara, Allah punya tangan, Allah punya mata, ya, Allah punya wajah. Kita nggak tahu seperti apa, tapi kita paham, ya, mata untuk melihat, ya, kemudian wajah, ya, adalah kita paham makna wajah, tapi bagaimananya tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu. Karena untuk mengetahui bagaimana wajah Allah harus tahu bagaimana zat Allah. Kalau tidak tahu zat Allah, bagaimana tahu wajah Allah? Yang jelas Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah punya tangan, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ini metode Ahlussunnah, memahami maknanya, tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Di sana ada dua metode yang ditempuh oleh Ahlul Bidah. Yang pertama namanya metode takwil. Takwil ya, yaitu menyatakan bahwasanya makna yang zahir adalah makna yang batil. Zahir dari Al-Qur'an itu batil, makanya ditakwil kepada makna yang lain. Contohnya kedua tangan. Menurut mereka kedua tangan Allah itu, Allah tidak punya tangan. Kalau Allah punya kedua tangan, Allah seperti manusia. Pemikiran mereka seperti itu, seperti makhluk. Kalau begitu, makna zahir dari Al-Quran, zahir Al-Quran ini batil. Kalau gitu kita takwil, dua tangan maksudnya dua kekuasaan atau dua kenikmatan. Namanya takwil. Takwil. Jadi zahir dari Al-Quran atau zahir daripada hadis dianggap batil, kemudian dimaknakan dengan makna yang lain. Misalnya wajah Allah, kata mereka Allah tidak boleh punya wajah. Kalau punya wajah maka seperti makhluk. Kalau begitu wajah artinya apa? Artinya pahala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentakwil, mentakwil ya. Ini metode Ahlul Bidah. Kemudian ada metode berikutnya namanya metode tafwid. Metode tafwid yaitu menyerahkan, maknanya pun tidak tahu. Maknanya pun tidak tahu. Seperti datang ayat-ayat sifat, seperti wajah Allah. Apa maksudnya? Meskipun dalam Al-Qur'an disebut wajah Allah, tapi seakan-akan lafal tersebut di pandangan mereka XXXX, artinya saya tidak tahu maksudnya apa ini. Ini seperti simbol yang tidak diketahui apa maknanya. Ya. Kemudian misalnya Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa saya enggak tahu maknanya. Saya serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memandang bahwasanya cara begini lebih selamat. Pokoknya ayat tentang sifat kami katakan tidak tahu maknanya sama sekali. Tafwid artinya penyerahan, menyerahkan hakikat dari makna-makna ayat-ayat sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga metode Ahlul Bidah. Ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan bantahan yang sangat panjang ya. Ya, karena apa? Menyelisihi mazhabus salaf. Para salaf dahulu mereka mengerti maknanya. Yang mereka serahkan tentang hakikatnya adalah bagaimananya, mereka menyerahkan kepada Allah. Mereka tidak tahu, tapi maknanya mereka paham. Wajah paham, tangan paham, di atas paham ya. Mendengar paham, kita tahu, mendengar kita paham, melihat juga kita paham. Tapi bagaimana yang sesungguhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah melihat? Bagaimana cara Allah mendengar? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangan Allah? Urusan Allah. Bagaimana wajah Allah? Urusan Allah. Kita tidak bakalan tahu. Tapi wajah, tangan, melihat, mendengar, di atas kekuatan kita paham semuanya. Karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab agar kita paham. Agar kita paham.
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Ya, kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Di antaranya apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian bisa paham. Agar kalian bisa paham. Nah, kalau ternyata wajah, tangan, kekuatan, pendengaran, penglihatan semuanya x ya, ini apa fungsinya kalau gitu diturunkan pakai bahasa Arab. Dan kita lihat tafsiran para salaf, mereka memahami seperti Imam Malik, sebagaimana riwayatnya masyhur, tatkala Imam Malik ditanya oleh seorang, "Kaifastawa?" Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya? Maka Imam Malik pun marah, berkeringat. Kemudian Imam Malik berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Makna istiwa maklum, diketahui. Artinya di atas. Terus kata Imam Malik, "Wal kaifu majhul." Adapun bagaimananya tidak ada yang ketahui. Tidak ada yang mengetahuinya, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, hukumnya apa? Wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya bagaimananya itu bid'ah. Karena enggak mungkin antum bertanya sesuatu yang tidak mungkin ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah mazhabus salaf. Ya, mereka memahami maknanya secara makna, tetapi bagaimananya mereka serahkan kepada Allah. Adapun mazhab tafwid dalam bahasa Arab ini penyerahan, maknanya pun mereka katakan kami tidak tahu, kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka meyakini bahwasanya zahir ayat itu batil. Jadi ini agak bulat-bulat sedikit ya. Bedanya antara takwil dengan tafwid, dan apa samanya antara tafwid dengan takwil? Persamaannya di mana? Persamaannya antara mufawwid yang melakukan tafwid dan melakukan takwil, mereka sama-sama sepakat zahir dari ayat itu batil. Zahir ayat apa? Batil. Contohnya kita terapkan kepada ayat "Tsumma stawa 'alal arsy", kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah sekarang kita menghadapi ini. Satu ayat, "Tsumma stawa 'alal arsy", ini ada sekitar 7 ayat dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ahlussunnah wal Jamaah mudah. Istiwa ala dalam bahasa Arab artinya di atas. Bagaimana Allah di atas arsy kita enggak tahu. Bukan urusan kita. Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum, mengetahui istiwa maknanya diketahui. Wal kaifu majhul, bagaimananya enggak ada yang tahu. Saya sering sampaikan, kalau Anda ingin mengetahui bagaimana Allah di atas arsy, Anda harus tahu bagaimana Allah itu bagaimana dulu. Terus Anda harus tahu arsy itu bagaimana dulu. Baru Anda bisa membayangkan bagaimana Allah di atas arsy, ya. Kalau saya bilang misalnya ada, kamu tahu enggak gimana caranya duduk misalnya paijo di atas kapal. Kita harus paham, paijo kita sudah paham. Kapalnya gimana? Supaya kita bisa tahu duduknya seperti apa. Paham? Kalau paijo kita nggak tahu, jin atau kita nggak tahu, jin atau manusia kita nggak tahu si paijo ini, terus kapalnya nggak tahu bagaimana modelnya, bagaimana kita bisa membayangkan paijo duduk di atas kapal? Makanya saya katakan, untuk bisa membayangkan Allah berada di atas arsy bagaimananya, harus tahu Allah seperti apa, kemudian arsy-nya seperti apa, baru bisa Anda bayangkan Allah di atas arsy. Jadi Ahlussunnah mudah. Sekarang ada ayat "Tsumma stawa 'alal arsy", kemudian Allah berada di atas arsy. Maka Ahlussunnah mengimani arsy maknanya paham, di atas. Bagaimananya enggak tahu. Karena kita enggak tahu bagaimananya Allah dan enggak tahu juga bagaimananya arsy. Sekarang mufawwid dan muawwil, ahlul tafwid dan ahlul ta'wil, sama-sama meyakini zahir ayat batil. Ini zahir ayat enggak benar. Kalau kita imani sebagaimana zahirnya, ini kesyirikan, ini kekufuran dan macam-macamnya. Kalau gitu bagaimana? Menurut ahlul ta'wil harus takwil. Takwil itu artinya merubah maknanya kepada makna yang lain. Kalau gitu, "Tsumma stawa 'alal arsy" artinya apa? Artinya menguasai. Kemudian Allah menguasai apa? Arsy. Kemudian Allah menguasai arsy. Dan ini juga ini takwil mereka. Adapun ahli tafwid, mereka mengatakan serahkan kepada Allah. Istiwa juga saya enggak tahu maknanya apa. Serahkan kepada Allah. Tapi sama-sama sepakat bahwasanya makna zahir ayat itu apa? Batil. Bisa bedakan antara tafwid dengan takwil? Bisa ya? Nah, ya akhwal Islam, orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah rata-rata dari takwil yang batil. Contoh misalnya ya, orang-orang yang tidak beriman Allah beristiwa di atas arsy. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah beristiwa di atas arsy karena menurut akal, kata mereka, kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Sedangkan yang butuh tempat itu makhluk, kata mereka. Kenapa mereka ucapkan begitu, Pak? Karena yang mereka pikirkan seakan-akan istiwanya Allah sama dengan makhluk. Kalau makhluk istiwa di atas sesuatu, ya memang betul butuh. Nah, seakan-akan yang dia pikirkan Allah sama dengan makhluknya. Ini kesalahan yang besar ini. Maka mereka merasa perlu untuk mentakwil makna istiwa ini.
Apa kata mereka? Ar-Rahman 'alal arsy istawa, artinya bukan istiwa yang artinya ala wartafa, tinggi di atas arsy, tapi yang dimaksud dengan istiwa kata mereka apa? Menguasai. Mana dalilnya? Nggak ada. Hanya mereka berhujah dengan syair seorang yang majhul, nggak diketahui siapa orangnya. Namanya Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ini sebagian mengatakan orang Nasrani. Dia mengatakan istawa Bishr 'alal Iraq min ghairi sayfin wala damin muhraq. Istawa Bishr 'ala, Bishr menguasai Irak. Kata para ulama, subhanallah, ini yang mengucapkannya aja nggak diketahui majhul siapa. Bahkan ada yang mengatakan orang Nasrani. Bagaimana ucapan orang Nasrani bisa dijadikan apa? Dalil. Nggak ada dalil, hanya karena sebatas akal saja. Akalnya error, Pak. Akalnya menolak. Mana mungkin Allah beristiwa di atas arsy? Ya kalau arasnya hilang, Allah jatuh dong ke bawah. Bayangkan, Pak. Tapi kalau kita mengatakan Allah beristiwa di atas arasy, tapi istiwanya Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak berkonsekuensi Allah butuh tempat, tidak berkonsekuensi Allah butuh arasy. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Selesai, nggak butuh ditakwil-takwil sama kita. Iya. Jadi menurut mereka apa? Kata mereka yang menolak sifat istiwa, dalam bahasa Arab istawa itu ada 6 makna. Istiwa itu ada 6 makna. Kita katakan betul perkataan Anda. Tapi dalam bahasa Arab istawa yang setelahnya ala hanya 1 makna. Istawa ala hanya 1 makna, yaitu ala wartafa, tinggi. Sementara Allah menyebutkan dalam ayat tadi surat Thaha ayat 5 dengan istawa ala. Allah berfirman Ar-Rahmanu ala alal arsy istawa. Sehingga maknanya hanya 1, yaitu tinggi di atas arasy-Nya. Akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah sekarang Pak, kalau istawa ala diartikan maknanya menguasai, bagaimana dengan ayat firman Allah mengenai perahunya Nabi Nuh? Ketika Allah mensifati perahu Nabi Nuh setelah berlayar, lalu Allah berfirman kepada langit, hai langit hentikan hujanmu, wahai bumi telan airmu. Apa kata Allah? Fastawat alal judi. Maka perahunya Nabi Nuh istawa ala judi. Judi itu daratan. Kalau misalnya maknanya menguasai, jadi gimana? Maka perahu Nabi Nuh menguasai daratan. Mana mungkin perahu menguasai, Pak? Ya. Maka siyak ayat ini jelas membantah pendapat yang mengatakan bahwa istawa ala itu artinya apa? Menguasai. Kemudian siyak ayatnya pun juga membantah. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian menguasai arasy. Berarti ketika menciptakan itu belum dikuasai sama Allah, sehingga Allah perlu untuk mengatakan kemudian menguasai arasy. Kalau sebelumnya sudah dikuasai, ngapain diulangi lagi? Lihat redaksinya aja menolak untuk dikatakan istawa itu artinya apa? Menguasai. Maka dari itu ini disebut dengan takwil yang apa? Yang batil. Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Amri Fatmi S1, S2, S3 Al-Azhar Kairo Mesir, Aqidah. Memang ini bidang beliau. Tahun lalu kami membahas panjang, masih ada rekamannya. Dan tahun ini Alhamdulillah. Yang mau saya tanyakan ke Ustadz Amri Fatmi,
tentang ayat-ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, yauma yukshafu an saqin, ketika betis Allah disingkapkan, Ar-Rahman alal arsyistawa, Tuhan bersemayam di atas arasy. Ayat-ayat yang secara tekstual kelihatannya tangan Tuhan, betis Tuhan, mata Tuhan. Yang kita dulu ketika belajar di pondok, dari guru-guru kita yang mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ini mesti ditakwilkan. Nggak boleh dipahami ini secara Tuhan punya kaki, Tuhan. Kalau guru kami dulu, qabbahahumullah. Allah menjelekkan mereka. Kita mesti pakai metode tafwid. Udah, kalau mau serahkan aja pada Allah. Tangan Allah ini mana? Serahkan pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Atau kalau mau takwilkan, maksud dengan tangan ini adalah kuasa Allah. Sementara di kelompok lain, kalau kamu berani mentakwilkan ayat ini, berarti kamu kafir karena sudah mengotak-atik ayat. Jadi jamaah kita yang sudah lelah di kantor, capek di jalan, masalah keluarga, ke masjid mau cari ketenangan, justru ketemu dengan begini, pusing, confused, error, kasihan kita. Maka kami mau minta penjelasan dari pakar bidang akidah Ustadz Amri Fatmi. Bagaimana memahami ayat ini, Ustadz? Jadi kita sayangkan sebenarnya kalau memang mereka yang mengatakan ini adalah mauqif para salaf. Salaf itu nggak mempertanyakan, nggak membahas ini apalagi di depan umum. Tapi karena maraknya pembahasan ini, maka para ulama sesuai dengan kondisi yang ada, maka kita perlu juga membahas permasalahan ini, bagaimana menyikapi permasalahan ini. Nuktah yang pertama, poin pertama ingin kita perjelas. Para salaf tidak memperbincangkan banyak permasalahan ini sebenarnya. Jadi mana takwil ini? Nah, kita perlu pahami makna takwil ini dipakai kedua-dua metode tafwid tadi dengan metode takwil itu dipakai sebagai metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berinteraksi dengan ayat-ayat yang seperti ini. Sebagaimana kata Imam Laqani rahimahullah, kullu nassin awhama tashbiha awilhu aw fawwidhu warum tanziha. Setiap nas, kata-kata dalam ayat hadis yang di dalamnya mengandung tashbih, awilhu, takwilkan atau tafwidkan, dan niatkan itu adalah penyucian pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-dua ini adalah mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Jangan bilang bahwa mauqif Ahlus Sunnah hanya takwil saja. Enggak, di sana ada tafwid lagi. Tafwid dan takwil. Takwil. Cuma kapan takwil dipakai? Jadi sesuai dengan guru kami di Al-Azhar menyampaikan bahwa takwil ini dipakai itu ibaratkan obat. Ketika ada penyakit. Ketika ada penyakit. Kalau nggak ada penyakit, tidak diminum obat. Kalau maraknya di suatu masa kondisi mereka memahami sifat Allah atau ayat itu dengan tashbih, penyerupaan, maka takwil itu dipakai. Nampaknya sebab itulah zaman sekarang pakai takwil karena ramai menyerupakan Allah dengan makhluk. Nauzubillah, boleh jadi itu di suatu tempat, tapi di masyarakat kampung yang mereka tidak mengerti masalah ini, apalagi nggak pernah dengar video-video tentang tiba-tiba ustaz-ustaz yang ngomong tentang masalah tasbih, tiba-tiba bahas takwil. masalah takwil, tidak cocok lah, tidak layak masalah itu. Nah, jadi ini juga yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Daf'ut Tashbih, bahwa takwil itu ibaratkan obat, dipakai hanya ketika sakit saja. Kalau tidak sakit tidak dipakai. Tapi sesuai dengan kaidah dengan rujukan ilmunya juga, ada juga sebagian para ulama yang mengatakan bahwa memang takwil dikedepankan, ada juga. Itu juga di kalangan para ulama Asy'ariyah. Di Al-Azhar saya melihat guru-guru saya itu banyak menyampaikan tafwid pertama, takwil yang kedua ketika ada permasalahan itu diperlukan saja. Nah, dua-duanya itu adalah mauqif Ahlus Sunnah, sikap Ahlus Sunnah. Bukan tafwid saja, bukan takwil saja, kedua-duanya dipakai. Isbat bidawabit. Menetapkan sifat itu ada, tapi ada mengikat. Ada ikatannya, bil qaid juga boleh. Jadi ketika disebutkan bahwa yad itu diisbatkan yad dengan makna bahwa Allah punya sifat namanya makna zahir, dengan yad dengan makna zahir daripada kata-kata itu, tetapi kaifnya yang dikatakan bila kaif, tanpa mempertanyakan bagaimananya.
Jadi ide ini dipopulerkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Muhammad Abdul Wahab setelah itu. Apakah salaf berpahaman ini isbat ma'al qaid? Mereka mengatakan bahwa salaf seperti ini. Kenyataannya? Kenyataannya kalau kita lihat kepada tafwid tadi yang disebutkan para ulama, salaf lebih jelas kepada tafwid daripada isbat bil ma'al qaid ini, atau bukan isbat bitawabid ini. Jadi kalau begitu mereka membuat satu ijtihad isbat ma'al qaid, lalu mereka tempelkan ke salaf. Mereka tarik itu sebagai, atau isbatkan itu sebagai mauqif daripada salaf, atau ditempelkan kepada salaf. Dan lalu yang belakangan membuang taiminya lalu mengatakan inilah salaf. Ini mauqif salaf. Nah, kita ingin mengatakan bahwa itu diperdebatkan oleh para ulama. Secara ilmiahnya kita katakan, ya, nggak boleh langsung mengklaim seperti itu. Ya, buktinya seperti kita sampaikan tadi dalam seperti kata perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, itu ala muradillah, nggak masalah mengimani sesuai dengan maksud daripada Allah. Kita nggak tahu maksud daripada Allah daripada itu apa. Tidak mengisbatkan secara langsung. Nah, jadi mereka yang memakai metode ini lari dengan mengatakan bila kaif. Jadi kalau isbatkan secara zahir langsung kan orang terbayang. Kaifnya itu seperti apa? Dia terbayang. Isbat dulu, habis itu dia nafikan. Terbayang, dia nafikan. Ada namanya yad, tangan, langsung terbayang tangan, tapi bukan tangan itu. Bukan tangan itu. Ada namanya sakin, betis, terbayang betis, tapi bukan betis itu. Bukan betis itu. Nah, jadi pada orang awam, siapa yang menjamin mereka tidak akan ada tasbih dalam dirinya itu? Dan kalau sudah disebut betis, ya betis. Ya betis. Nah, jadi ini yang menjadi apa namanya, suatu hal yang mengkhawatirkan. Kalau memahami dengan isbat ma'al qaid ini apa tidak jatuh ke tajsim nanti? Inilah pintu menuju tajsim yang dikhawatirkan. Memfisikkan Tuhan. Iya, betul lah. Walaupun mereka mengatakan bila kaif, sehingga ada para ulama yang mengatakan dalam sebuah syair itu syana'ul wara fatasattaru bil balkafah. Sebenarnya mereka telah menyebarkan fitnah besar itu watasattaru bil balkafah. Bila kaif. Bila kaif, tasattaru, nutup aja. Sebenarnya sudah dibuka fitnah. Kau bilang Tuhan punya tangan. Betul, tapi bila kaif. Bila kaif. Nah, nasullaha fanasiyahum. Tuhan lupa. Kita isbatkan Tuhan lupa. Isbatkan. Tuhan lupa, tapi lupa Tuhan tak macam lupa kita. Boleh? Gimana gitu? Itu ayat juga kan? Tauhid. Iya kan, ayat juga kan? Iya. Udah, kalau gitu pakai dong patron ini, isbatkan kepada yang lain tuh. Iya. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang akan bilang bahwa Allah memang lupa. Nisyan, sifat nisyan? Mesti ditawil. Jadi metode ini dibincangkan oleh para ulama. Jadi jangan mengatakan bahwa ini loh metode salaf, nggak ada yang lain, semua yang lain adalah rusak atau semua lain mardud. Tunggu dulu. Ketika metode ini dipraktekkan, ternyata saat diujikan tidak mempan. Iya, tidak bisa dipakai untuk semua ayat juga. Nah, begitu. Jadi itu mohon kepada kawan-kawan yang mereka gencar sekali mengatakan bahwa hanya ini, nggak ada yang lain. Paling kurang secara ilmiah itu salah satu pendapat. Salah satu pendapat. Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Nah, ini harus dipahami banyak secara terbuka lah untuk kawan-kawan yang mereka gencar sekali menyampaikan. Tapi isbat ma'al qaid ini bukan tajsim. Mengarah kepada tajsim. Mengarah ke tajsim. Karena mereka mengatakan bila kaif tadi. Ya, menafikan itu, mengarahkan kepada tajsim. Tapi yang salahnya itu adalah mereka mengatakan bahwa inilah sebenarnya mauqif salaf, bukan tafwid. Jadi mereka memusuhi juga sikap tafwid dan ta'wil. Tafwid. Apa salahnya? Tafwid itu menurut kita dan ilmu yang kita pelajari di Al-Azhar, para ulama mengatakan justru tafwid itu sebenar-benar mauqif salaf sebenarnya. Nah, maka mereka anti ta'wil ya, anti tafwid juga ya. Yang benar cuma ini saja. Isbat ma'al qaid. Isbat ma'al qaid tadi. Bal kafah. Ambillah ayat-ayat yang seperti itu nanti. Ya, begitu. La haula wala quwata illa billah.
memang mereka memaknakan ayat itu langsung dengan makna zahir tanpa kait sama sekali dan membayangkan Tuhan seperti itu. Tuhan, kita boleh berjabat tangan dengan Tuhan, bersentuhan dengan Tuhan, Tuhan berada di suatu tempat dan yang lain semuanya. Ini adalah mauqif yang semua yarfudun, ya, menolak mauqif ini, sebagaimana kelompok dulu namanya Karramiyah dalam Mujassimah seperti itu. Nah, apa bahayanya kalau kajian yang tidak semestinya dulu lazim, sekarang malah orang ngaji di kantor yang mestinya ngaji fikih, malah yang dikaji adalah langsung pertemuan pertama, aina Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mana Allah? Langsung tunjuk Allah di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Padahal kita diajarkan Allah munazzahun 'anil jihati sid. Allah suci dari tempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanahu amma yasifun. Apa bahayanya ini nanti dikhawatirkan? Ini berbahaya. Kita katakan ya, dalam pemahaman akidah. Kenapa? Kita tahu bahwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa sudah menjadi konstanta di dalam akidah kita bahwa Allah itu tidak bertempat, tidak ada batas tempat, batas waktu dan yang lainnya, bahkan itu semua adalah makhlukun lillahi ta'ala. Kalau ayat-ayat ini diajarkan dalam dengan background seseorang yang tidak menafikan tempat waktu bagi Tuhan, ya, maka itu akan memunculkan tashbih la mahalah gitu. Ya. Sekarang ya saya mengajarkan ini, apa salahnya? Background Anda meyakini enggak kalau Tuhan itu punya tempat? Oh ya, punya tempat. Maka akan memunculkan tashbih, mengajarkan tashbih pada Allah Subhanahu wa taala pada kalangan orang awam. Satu. Yang kedua, bahayanya adalah orang menganggap bahwa masalah akidah yang paling asasi ini masalah ini loh. Padahal ini bukan asas. Padahal ini bukan asasi, dan ayat ini hanya beberapa saja loh. Tidak banyak ayat-ayat yang seperti ini, yang muhkam lebih banyak, tapi yang kita ajarkan kepada para orang-orang awam yang lebih mereka butuhkan. Maka kenapa umat ini disibukkan justru dengan yang mutasyabihat? Disibukkan dengan yang mutasyabihat, yang secuil ini. Jadi metodenya ini salah, metodenya ini tidak tepat dalam mengajarkan akidah kepada umat. Yang ketiga, dengan adanya mengajarkan yang seperti ini, itu menghakimi kelompok lain, ya, seakan-akan menganggap yang bukan seperti ini bukan orang Muslim, bukan orang mukmin, jadinya pengkafiran. Kalau kamu tidak memahami ayat mutasyabihat ini seperti pemahaman kami, isbat, maka kamu adalah ta'til. Berarti kamu sudah menghilangkan ayat ini. Menghilangkan ayat. Kalau kamu tidak mengatakan Tuhan itu di atas aras, berarti kamu sudah meniadakan Tuhan. Karena yang tidak bertempat itu berarti dia tidak ada. Kan itu yang terjadi sekarang. Nauzubillah. Kamu mengatakan Tuhan itu tidak bertempat, ya. Yang tidak bertempat itu tidak ada. Berarti kamu kan ujungnya takfiri. Ini yang sangat kita khawatirkan. Ya. Justru akidah Islam itu bukan menjadikan orang lebih tenang hidup damai dengan saudaranya, tetapi terjadi permusuhan, menghakimi orang lain dengan cara yang seperti itu. Ini yang sangat kita khawatirkan. Ada sebagian orang memahami bahwa perbedaan kita dengan mereka ini kan masalah kunut subuh, masalah usolli. Ini kan saudara kita. Cuman beda-beda tipis aja nih Ustadz. Sebetulnya apakah setipis itu perbedaannya? Kalau kita nilai lebih lanjut, apalagi dalam permasalahan akidah dan metode mengajarkan akidah, menjadikan permasalahannya nggak tipis dong, tebal jadinya. Apalagi di masyarakat saling mengklaim, mengkafirkan. Metode seperti ini mengkafirkan, tidak menyatukan umat. Dengan akidah bukan mereka bersatu, tapi mereka justru berpecah belah. Bahaya itu. Pecah belah. Masalah akidah jadi kita berpecah belah. Jadi saling mengkafirkan, bahkan setelah itu mengkelompokkan. Kalau bukan ini, bukan kelompok kita, seakan mereka orang kafir. Ya, ini nauzubillah. Ya, bahaya laten bagi negara juga. Bahaya laten bagi negara dengan konsep seperti ini. Radikalisme. Bisa saja memunculkan karena kalau tidak memahami seperti pemahaman ini, pertama kajian tauhid, ainallah, di mana Allah. Nauzubillah, ya. Lalu Allah di atas arsy. Istaqarra wa jalasa. Istawa bersemayam, istaqarra menetap,
jalasa, duduk di atas. Nauzubillah. Tuhan duduk di atas aras, saking aras itu menahankan beratnya Tuhan itu berat sekali, Terdengar berbunyi ka'atitir rahli. La Itu disampaikan di YouTube. haula wala quwata illa billah. Sehingga nanti ketika Ya. Ustadz kami salap, karena dia mengaji Tuhan di atas, Ustadz kamu tidak salap, ngajilah ke Ustadz kami. Ya. Jadi apa obatnya Ustadz? Nah, mereka banyak dalam hal ini menyampaikan bahwa itu kan merupakan tafsir salaf juga dalam masalah seperti yang Maulana sampaikan tadi. Kan Imam Bukhari mengatakan ala arsy. Kan istawa itu ala arsy. Imam Bukhari juga menyampaikan seperti ini ala arsy. Kita tanya, Imam Bukhari ketika menafsirkan seperti itu, ada nggak khalfiyah beliau itu meyakini Allah itu ada tempat? Ada nggak meyakini bahwa Allah itu perlu kepada batasan waktu dan yang lainnya? Yeah. Mereka menafsirkan itu dalam konteks mereka tidak memahami itu kepada tempat loh. Itu yang Tapi pertama. kedudukan. Boleh jadi bermakna kedudukan. Yang kedudukan itu adalah sifatnya bukan hissi, tapi makna sifatnya Bukan adalah fisik. maknawi. Ala tinggi kita juga nggak mengatakan semua Ketika tinggi. saya mengatakan di atas. Ustadz Amri Fatmi itu lebih tinggi dari saya. Boleh jadi tinggi jismon. Yang saya maksud lebih tinggi Ya. bukan fisik dia 170 180, Ya. tapi saya mengatakan dia Dr. Al-Azhar, maka saya bilang lebih tinggi. Nah, Ya. penafsiran ucapan saya apakah lebih tinggi fisik atau lebih tinggi kedudukan itu mesti dilihat indikasi. Kan? Indikasi di belakangnya. Apakah saya bicara tentang fisik atau Ayo. non fisik? Iya. Kalau saya bicara bahwa percaya ada fisik Ustaz Amri, boleh jadi ya. Berarti Maksud tentang itu ada fisik. fisik. Tapi kalau saya tidak percaya masalah fisik, kita bicara tentang Tuhan, nggak ada jismon yang kita percayai, nggak ada masalah. Tinggi yang dimaksudnya bukan tinggi jism. Tapi Karena kedudukan. apa? Saya menafikan jism. Nah, ulama-ulama salaf dulu, di dalam mereka menafsirkan, yang dipakai sekarang ayat-ayat dia, penafsiran-penafsiran ulama salaf itu yang ditarik untuk menyatakan makaniyah dan jismiyah bagi Allah, mereka nggak percaya, masa nggak meyakini makaniyah dan jismiyah itu. Tapi mereka yang datang kemudian meyakini jismiyah dan makan bagi Allah, mengambil kata-kata itu dengan konteks ini bahayanya. Nah, yang perlu kita ketahui. Yang Kemudian, dikhawatirkan Ya. satu yang saya simpulkan dari Ustaz Amri Fatmi, ya, nyerempet ke tajisim, ya, masuk ujung-ujungnya menjisimkan, memfisikkan, membodikan, menubuhkan Tuhan. iya, Tuhan bertangan, Tuhan berkaki, Tuhan duduk di atas aras, Tuhan berat. iya. Sampai kursi berbunyi kering karena saking La haula wala beratnya. quwata illa billah. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Kemudian setelah masuk ke dalam kekhawatiran ini, lalu mengatakan inilah salaf. La haula wala quwata. Selain daripada Ada ini, iftira. selain daripada ini berarti kamu sudah taktil, kamu meniadakan sifat Tuhan, kamu meniadakan Tuhan. La Karena haula wala sifat-sifat ada, kamu nafikan dari Tuhan. Nah, Ini kan ujungnya takfiri.